Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ke-15, adabul waladi ma'a abihi, adab anak terhadap ayahnya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas adab anak terhadap ibunya. Sudah banyak dijelaskan bagaimana adab kita sebagai seorang anak kepada ibu yang sudah melahirkan, yang sudah membesarkan dan merawat kita. Ibu sebagai sosok manusia yang terbaik dalam hidup kita. Berikut ini kita akan membahas tentang adab anak kepada ayahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladul mahbubu, wahai anak yang tercinta, yalzamuka anta ta'addaba ma'a abika. Wajib bagimu beradab dengan ayahmu kama tata'addabu ma'a ummika, sebagaimana kamu beradab kepada ibumu. Kalau kita harus beradab kepada ibu, kita juga wajib beradab kepada ayah. Sekarang yang perlu kita ketahui tentang sosok seorang ayah. Ayah adalah orang yang juga paling dekat dalam kehidupan kita dengan kita, ya, bersama ibu kita. Sosok seorang ayah dalam rumah tangga adalah merupakan pemimpin. Ayah adalah pemimpin dalam rumah tangga. Baik buruknya rumah tangga ini tidak lepas dari peran penting seorang ayah. Jadi ibarat sebuah kapal, ini nahodanya adalah ayah. Mau dibawa kemana kapal itu? Mau ke arah barat, mau ke arah selatan, ke arah timur, itu kan tergantung nahodanya. Maka rumah tangga pun begitu. Jadi sosok seorang ayah dalam rumah tangga itu begitu penting, karena ayah adalah pemimpin dalam rumah tangga. Ini yang harus kita ketahui bersama. Makanya kalau seorang ayah itu betul-betul berperan sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh agama kita, maka insya Allah rumah tangga itu akan tentram, akan bahagia, ya. Tapi sebaliknya, kalau sosok seorang ayah tidak memenuhi perannya sebagai seorang ayah sesuai dengan yang diajarkan dalam agama kita, ya bisa jadi rumah tangga itu akan jauh daripada harapan. Kalau kita lihat bagaimana peran seorang ayah dalam rumah tangga. Pertama, ya, di samping ayah itu seorang pemimpin, beliau adalah orang yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah. Dari pagi, ya, pulang kerja, pulang sore, kadang-kadang lembur sampai malam. Ini kan perjuangannya memang berat. Jadi dia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keluarga, baik membina keluarga, ya, baik dia mencari nafkah yang halal. Nah, ini harus memang betul-betul ayah itu memerankan perannya dengan benar. Kemudian betapa sayangnya ayah dengan anaknya, ya, sudah mencari nafkah, melindungi anaknya, ya, membimbing anaknya, kemudian memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan keluarganya dan lain sebagainya. Ini jasanya sangat besar, ya, makanya disebutkan juga oleh Nabi, salah satu orang yang berhak seorang anak untuk membaktikan hidup kepadanya adalah kepada seorang ayah. Jadi bagaimana sikap kita sebagai seorang anak, biar kita memiliki penghormatan kepada ayah kita, biar kita memiliki rasa cinta yang besar kepada ayah kita, ya kita harus selalu merenungkan apa jasa-jasa ayah kepada kita.
Ya sekali-sekali yang kalian yang masih punya ayah, sekali-sekali kalian lihat wajahnya dengan penuh kasih sayang, lihat kerutan-kerutan di wajahnya yang merupakan bekas-bekas perjuangannya untuk membesarkan kita, untuk mendidik kita, untuk memberi nafkah kepada kita, yang selalu menjaga kita siang dan malam, ya. Apalagi yang orang tuanya mungkin seorang pekerja kasar, ya. Seorang yang katakanlah misalkan ya kerja berpanas-panasan, seorang petani atau seorang nelayan, itu kan perjuangannya kan luar biasa. Ketika kita merenungkan itu, mengingat itu, ya betapa besarnya cinta kasih ayah kepada kita, betapa besarnya jasa-jasa ayah kepada kita, maka kita akan selalu menghormati, menyayangi, dan kita jadikan ayah kita itu sebagai idola dalam kehidupan kita. Nah, para santri sekalian, ya. Jadi yang pertama tadi kita harus tahu bahwa ayah itu sebagai pemimpin rumah tangga. Kemudian kita harus selalu ingat jasa-jasa ayah kepada kita. Ya. Kemudian apa saja adab kita sebagai seorang anak kepada ayah? Antam tasila awamirahu, hendaklah kita selalu mentaati perintahnya selama perintah itu baik. Tapi kalau perintah itu tidak baik menurut agama kita, kita tidak boleh untuk mentaati, tapi kita cari cara supaya kita tetap bisa menjaga perasaan ayah, supaya ayah kita tidak sakit hati, tidak kecewa, ya kita cari cara, ya, dengan kita tidak menentangnya. Bahkan dalam agama kita sekalipun, mohon maaf, ada sebuah keluarga yang anak-anaknya muslim, tetapi ada misalkan salah satu atau kedua orang tuanya itu masih non muslim misalkan, yaitu tetap juga harus menjaga hubungan baik. Nah ini, jadi ikutilah atau taatilah perintahnya selama perintah itu baik. Watasma'a nasaihahu, dan selalu dengarkan nasihat ayah. Li'annahu la ya'muruka illa bisyai'in yanfa'uka, karena ayah tidak akan menyuruhmu kecuali terhadap sesuatu yang bermanfaat bagimu. Jadi apa yang ayah suruh, apa yang ayah perintahkan, itu biasanya merupakan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi anaknya. Ya. Wala yanhaka ila an syai'in yadruka, dan ayahmu tidak akan melarangmu kecuali dari sesuatu yang membahayakanmu. Misalkan kamu dilarang oleh ayah. Contoh kecil, yang anak-anak usia remaja seperti ini yang laki-laki, misalkan ayahnya melarang bawa motor. Itu apa yang ada dalam pemikiran ayah tentu sudah dipertimbangkan. Nanti kalau misalkan bawa motor, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di jalan. Itu sebetulnya adalah salah satu contoh sayangnya ayah kepada kita dengan ada rasa kekhawatiran. Tapi kan anak-anak sekarang kadang-kadang menerjemahkan lain. Dia melihat kawannya bawa motor ke sana kemari ngebut-ngebut boleh, tapi ayah tak boleh. Ini anak ini harus tahu. Padahal ayahnya berbuat seperti itu semata-mata supaya ingin tidak terjadi bahaya kepada anaknya. Ya kalaupun misalkan boleh bawa motor, dibatasi. Wa anta tulubada iman ridahu, dan hendaklah selalu mencari ridhonya. Ya, mencari ridho ayah. Bagaimanapun kemarin sudah dijelaskan, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Bagaimana caranya kita mencari ridha ayah? Ini salah satunya di sini disebutkan bi antu tuhafidha ala kutubika wa malabisika wa jami adawatika. Kalau kita masih usia-usia remaja seperti ini, apalagi kalian seorang santri yang nginap di asrama jauh dari orang tua, ya salah satu yang membuat orang tua ridha, ayahmu ridha, kamu selalu menjaga peralatan sekolah seperti kitab, buku, pakaian, dan semua peralatan-peralatan yang lain. Ya. Ayah akan senang
kalau peralatan-peralatan sekolah yang kita miliki itu bisa terjaga. Mengapa begitu? Karena kalau seandainya peralatan sekolah kita banyak yang hilang, yang susah siapa? Ayah. Beli lagi, uang lagi, beli lagi, uang lagi. Apalagi anak-anak yang di asrama, ya pandailah kalian harus menjaga barang-barang milik kalian. Ya memang seperti misalkan pena, harganya mungkin 2.000, 3.000, 4.000. Tapi kalau sering-sering beli, uang lagi. Belum lagi yang lain, misalkan pakaian, ya, misalkan sepatu, misalkan kitab-kitab hilang, itu uang lagi, uang lagi. Ini kan lama-lama akan membuat ayah menjadi jengkel. Nah, ini. Jadi salah satu untuk mendapatkan ridho ayah adalah jagalah peralatan yang diberikan berupa peralatan sekolah. Ya. Wa antajtahida fi mutalaati durusika, hendaklah kalian bersungguh-sungguh dalam belajar. Kalau seorang anak belajar sungguh-sungguh, ini ayah rasanya bangga, apalagi sampai anaknya berprestasi. Mungkin kerjanya tambah semangat. Anaknya rajin, tekun, taat, itu orang tua itu kalau kerja semangat. Ya. Tapi kalau sudah anaknya itu bandel, suruh sekolah malas, suruh belajar malas, kadang-kadang bisa mempengaruhi semangat ayah dalam mencari nafkah. Wa ta'mala fil manzili wa kharijhi kulla syai'in yufarihu qalbahu. Dan hendaklah seorang anak melakukan sesuatu yang dapat membahagiakan hatinya, baik itu ketika berada di rumah maupun ketika berada di luar rumah. Ini selalulah berbuat hal-hal yang bisa membahagiakan. Ya, contohnya satu saat kita silaturahim, ya, tempat paman atau tempat bibi, saudara ayah, kemudian kita bantu-bantu mereka, misalkan ada kesibukan apa, sesuatu yang membahagiakan atau yang membuat ayah kita menjadi bangga. Sering-seringlah melakukan hal itu. Kenapa? Karena ketika orang tua, ibu atau ayah, dia bangga dengan anaknya, ini tanpa disadari kadang-kadang terlintas doa-doa kebaikan dalam hati seorang ayah atau ibu. Bahkan mungkin orang-orang lain pun begitu. Ya, orang-orang lain lihat, bagusnya lah anak nih, ya, terselitlah doa. Beda kalau seandainya orang melihat seorang anak yang nakal, bisa-bisa dalam hatinya itu terbersitlah doa yang buruk. Contoh, misalkan ada seorang anak bawa motor laju, yang ngeng membuat gaduh. Orang yang melihat bagaimana kira-kira? Ya, ada tak kadang-kadang sumpah serapah dalam hati kan? Kadang-kadang sampai diucapkan. Padahal kata-kata itu bisa menjadi doa. Itulah makanya kalau ayahmu mencegah, jangan bawa motor laju-laju, jangan bawa motor dengan suara keras. Ya bisa jadi orang tuamu, ayahmu memikirkan nanti sempat lewat di depan orang ramai, kemudian orangnya merasa terganggu, ya, muncullah kata-kata yang buruk, bisa berupa doa yang buruk yang akan menimpa kepada anaknya. Kan banyak pertimbangan orang tua. Ini kita harus menyadari. Wa alla tukallifa abaka ayyastariyalaka syai'an minal asya. Jangan membebani ayahmu untuk membelikan sesuatu yang tidak sanggup baginya. Jangan dibebani. Contoh misal, ya, ayah membelikan sepatu sekolah. Ya, karena keadaan ekonomi ayah, kita hanya bisa dibelikan harga yang 80.000. Jangan kita minta yang lebih. Misalkan, ya, sepatu 80.000 nih, jelek lah. Kawan-kawan pakai yang bagus, pakai yang harga 200-300, sementara ayah kita mampunya segitu, ya sudah terima. Sebab kadang-kadang mohon maaf, ketika seorang anak selalu membebani ayahnya, kemudian ketika seorang istri selalu membebani suaminya, sementara seorang ayah itu dalam bekerja, dia hanya mendapatkan hasil yang pas-pasan. Tapi karena sering diminta oleh anaknya ini dan itu, atau istrinya sering minta dan nuntut ini dan itu, disitulah kadang-kadang timbul niat yang tidak baik dalam diri seorang ayah. Bisa jadi dia akan mencari nafkah tak peduli mana halal mana haram, demi untuk memenuhi keinginan daripada anak ataupun istrinya. Ini hati-hati.
Ya, namanya seorang ayah, misalkan direngek terus sama anaknya di rumah, belikan ini belikan itu, sementara ya hal itu tidak begitu penting atau masih bisa memakai yang harga yang murah. Tapi karena anaknya meminta terus, kemudian istrinya di rumah menuntut ini dan itu, TV sudah ada yang bagus, minta TV yang lebih besar lagi, sementara ayah mencari ekonomi terbatas. Kalau itu dituntut terus, bisa jadi nanti ayah akan timbul niat yang tidak baik. Ya sudahlah, yang penting dapat duit, apakah halal haram tak peduli. Ini yang kita harus hati-hati sebagai seorang anak, harus tahu. Sudah apa yang sudah ayah berikan, ayah kita sudah bekerja mati-matian siang dan malam, ya tak tahu hujan, tak tahu panas. Bagi mereka khususnya yang kerja-kerja di lapangan, ya. Ini kita harus menyadari. Jangan terlalu banyak tuntutan. Sudah syukuri. Saat ayah bisa membelikan yang lebih enak, alhamdulillah. Nah, satu saat dia bisa membelikan pakaian yang menurut kita pakaian itu sederhana, tapi layak dan bagus dipakai, sudah Pak, kita usah banyak tuntutan. Ya, itu cara kita, salah satu cara kita untuk menyelamatkan ayah kita supaya tetap mencari rezeki yang halal. Kemudian di sini disebutkan juga wala tu'zi ahadan min ikhwanika wa akhwatika. Jangan kita menyakiti salah seorang dari abang ataupun kakak, adik-beradik kita, ya, rukun dan damailah. Nanti insyaallah satu saat kita akan mempelajari adab-adab dengan saudara kandung, adik-beradik. Itu penting untuk kita ketahui. Kemudian faidza ardaita walidaika, ketika kamu sudah bisa membuat ridho kedua orang tuamu, radiya anka rabbuka, maka Allah akan ridho kepadamu. Fa'ishta sa'idan fid dunya wal akhirah, kamu akan bisa hidup bahagia dunia dan akhirat. Yakinlah, salah satu kunci seorang anak bisa hidup sukses, bahagia dunia dan akhirat dengan cara mereka selalu berbakti kepada kedua orang tua. Karena kalau orang tua sudah ridho, Allah ridho, apa lagi mau dicari? Hidup itu untuk mencari ridho Allah. Ya. Nah, inilah para santri sekalian. Kemudian yang berikutnya, ini Bapak pesankan kepada santri yang laki-laki, kalian kalau dipanjangkan umur, ditemukan jodoh, suatu saat kalian akan menjadi kepala rumah tangga. Ya. Jadilah kepala rumah tangga yang baik, yang bertanggung jawab, menjadi imam dalam rumah tangga. Ya, yang paling penting jangan kasih makan anak-anakmu nanti dengan harta yang haram. Karena kalau harta yang haram itu sampai dikasih makan ke anak-anaknya, ya bisa jadi itulah yang menjadi sebab kenapa anak-anaknya memiliki akhlak yang buruk. Kadang orang tua mengeluh, Pak, anak saya ini betapa susahnya untuk dididik, betapa susahnya untuk berakhlak yang baik. Pusing saya, Pak. Tapi dia sendiri tidak pernah mengintrospeksi, bermuhasabah, apakah rezeki yang aku kasih selama ini kepada anak-anakku dengan cara yang halal atau rezeki yang halal aku beri, atau ada di dalamnya itu rezeki yang haram. Ya, makanya jauhkanlah diri kita dari rezeki yang haram. Jangan sampai kita memberi makan kepada keluarga kita dengan rezeki yang haram, karena itu pengaruhnya sangat besar, terutama terhadap akhlak seorang anak. Ya. Kemudian kalian yang punya orang tua, punya ayah yang betul-betul bertanggung jawab, yang selalu menemani kalian, yang selalu mencari nafkah, bersyukurlah. Ya. Bagi kalian yang mempunyai ayah yang barangkali masih ada terasa kalian, kok ayah saya begini ya, misalkan kurang bertanggung jawab, ya, tetap kita juga harus menghormati dan berlaku baik kepada ayah kita itu. Namun jangan lupa selalu kita mendoakan. Maklum kadang ada ayah itu dia lebih asik di dunia luar. Artinya begini, dia kerja dari pagi sampai sore, nanti malam singgah sebentar di rumah, makan malam, sudah tuh pergi. Pulang-pulang tengah malam, besok kerja lagi. Jadi waktu untuk bersama keluarga, ya bersenda gurau sama anak-anaknya itu jarang. Kadang-kadang yang dia lebih suka keluar, ya, ketemu sama teman-temannya, entah dia punya hobi apa di luar. Ya. Ini kalau kalian punya ayah yang dia kerjanya sungguh-sungguh, tapi dia banyak punya waktu di keluarga, itu kalian harus sangat bersyukur sekali. Tapi yang punya ayah yang begitu tadi,
ya, jarang di rumah, asik dengan dunianya sendiri, kalian harus banyak-banyak mendoakan. Dan nanti kalau kalian sudah dewasa, sudah punya ilmu, ya pelan-pelan kalian sampaikan kepada ayah kalian nanti. Ini penting. Apalagi kadang ada ayah tuh yang kurang bertanggung jawab. Nanti kerja 1 bulan misalkan gajinya 5 juta, yang 2 juta dikasihkan kepada istrinya, yang 3 juta dipakainya untuk kebutuhannya sendiri, untuk bersenang-senang, bergaul sama teman-temannya, ya, kebiasaan muda dulu terbawa, masih belum hilang. Ini kan sebetulnya kasihan keluarganya. Nah, nanti pulang malam cekcok dengan orang tua. Ini kalau terjadi begini, anak-anaknya kan berpengaruh kepada anak-anaknya. Iya kan? Nah ini. Makanya sering doakan orang tua supaya diberi hidayah oleh Allah. Kalau seandainya ayahnya masih seperti itu, hanya kalian nanti jangan sampailah begitu. Ya, kalian sendiri pasti rindu kalau di rumah duduk bersama ayah, bersama ibu, pasti sesuatu yang kalian rindukan. Misalkan diajak jalan-jalan. Ya, bagi yang sudah ayahnya sudah tidak ada, tidak perlu berkecil hati, ya. Kita harus selalu mendoakannya, ya insya Allah nanti kita akan dikumpulkan lagi di dalam surga. Nah, inilah pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.